Selamat datang di video pembelajaran mengenai peranan bank dan institusi keuangan dalam perekonomian. Saat ini peranan bank sedikit berubah dalam sistem perekonomian dibandingkan dengan peranannya di masa lalu. Bagaimana sebenarnya perekonomian dan sistem keuangan beroperasi di Indonesia dan juga di dunia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa berpikir bahwa ekonomi dan sistem keuangan dibagi menjadi tiga unit ekonomi. Yang pertama adalah perusahaan, yang kedua adalah individuals, dan yang ketiga adalah institusi keuangan atau biasa disebut dengan financial intermediaries. Gambar yang kita lihat sekarang ini adalah bentuk yang sudah disederhanakan dari bagaimana pengaruh sistem keuangan terhadap perekonomian di suatu negara. Oke, jadi ini sangat disederhanakan untuk memudahkan pengertian kita. Oke, yang pertama, perusahaan melakukan pembayaran kepada karyawannya, biasanya disebut juga dengan pembayaran gaji, atau perusahaan juga bisa melakukan pembayaran berbentuk pembayaran sewa kepada pemilik bangunan yang unitnya digunakan oleh perusahaan. Yang ketiga, perusahaan juga bisa melakukan pembayaran kepada supply chain-nya, kepada supplier-nya. Oke, jadi langkah pertama adalah perusahaan melakukan pembayaran kepada partnernya. Setelah menerima pembayaran, individual tadi setelah menerima pembayaran gaji, setelah menerima pembayaran sewa, dan juga mungkin menerima pembayaran sebagai supplier dari perusahaan, ada beberapa langkah yang mereka bisa lakukan. Yang umum yang biasa mereka lakukan adalah mereka melakukan pembelian atau consumption. Di sini kita bisa lihat consumption, mereka melakukan pembelian produk-produk dari business unit atau perusahaan-perusahaan. Oke, jadi langkah tersebut adalah langkah yang biasa. Jadi banyak orang yang setelah menerima gaji mereka melakukan pembelian atau belanja, itu langkah normal. Oke. Langkah berikutnya yang mereka bisa lakukan adalah melakukan penempatan dana. Jadi individual tadi bisa melakukan penempatan dana di institusi keuangan. Yang paling sederhana adalah mereka dapat membuka tabungan atau membuka deposito berjangka atau sertifikat deposito. Itu adalah langkah-langkah sederhana yang biasa umum dilakukan oleh orang. Oke, berikutnya mereka juga bisa melakukan penempatan dana dengan cara membeli saham. Mereka pergi ke perusahaan sekuritas, membuka rekening di perusahaan sekuritas, dan melakukan pembelian saham. Di masa lalu, mungkin 30-40 tahun yang lalu, bank berperanan sangat penting dalam sistem perekonomian. Tapi saat ini ada beberapa jenis institusi keuangan yang baru. Oke, yang sebenarnya sama. Jadi institusi keuangan itu ada fungsinya adalah untuk mengelola aset keuangan dari entitas ekonomi yang lain, seperti perusahaan atau individual. Jadi tugas mereka adalah membawa orang yang mau menabung, investor, dan orang yang mau minjam dana bersamaan dengan jalan menjual produk-produk mereka. Jadi atau biasa disebut securities. Oke, jadi kemudian apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan melakukan penempatan dana ke perusahaan yang disebut juga sebagai investasi. Selain melakukan investasi, institusi keuangan tersebut juga akan meminjamkan dananya. Seperti bank, mereka akan meminjamkan dana kepada perusahaan atau individual dalam bentuk kredit. Oke, apa saja bentuk dari institusi keuangan sekarang ini? Bisa berbentuk commercial banks atau bank komersial yang ada saat ini, bisa berbentuk hedge funds atau perusahaan investasi, bisa juga perusahaan investment seperti
perusahaan-perusahaan yang menjual reksadana, bisa juga dana pensiun, bisa private equity funds, jadi semacam reksadana atau pool of funds yang menginvestasikan dana mereka kepada perusahaan-perusahaan yang private, yang belum go public. Berikutnya adalah keuntungan dari proses intermediasi. Jadi institusi keuangan mungkin tidak akan ada tanpa adanya proses intermediasi. Jadi proses yang terjadi pada saat perusahaan atau individual menempatkan atau menginvestasikan dananya di institusi keuangan. Individual atau perusahaan menempatkan dana mendapatkan beberapa klaim. Seperti klaim itu contohnya adalah seperti tabungan, deposito berjangka, atau juga mereka bisa mendapatkan klaim dalam bentuk saham karena mereka menempatkan dananya untuk melakukan penempatan dana untuk pembelian saham, atau mereka bisa mendapatkan juga obligasi, surat hutang, baik yang diterbitkan oleh pemerintah atau swasta. Bisa juga individual dan perusahaan tadi melakukan pembelian unit penyertaan dari suatu reksadana yang diterbitkan oleh perusahaan investasi. Jadi ada beberapa jenis klaim yang diperoleh oleh individual dan perusahaan pada waktu mereka melakukan penempatan dana di institusi keuangan. Oke, sekarang manfaat pertama dari proses intermediasi adalah pooling of funds. Jadi pooling of funds terjadi pada saat perusahaan dan individual menempatkan dananya di suatu institusi keuangan. Jadi hal ini tentu akan memudahkan institusi keuangan dalam melakukan proses penempatan dana berikutnya. Jadi manfaat dari pooling of funds itu akan terasa juga pada yang disebut dengan economies of scale. Sekarang bayangkan perusahaan seperti PT Pakuwon Jati misalnya. PT Pakuwon itu apabila membutuhkan misalnya 100 miliar dana untuk pembangunan properti baru mereka. Bayangkan sulitnya apabila perusahaan keuangan didatangi oleh PT Pakuwon Jati, kemudian mereka tidak mempunyai dana yang cukup dan harus mencari satu-satu orang mengumpulkan dana sesuai dengan permintaan dari Pakuwon. Jadi impossible atau tidak mungkin, atau sebaliknya juga bisa terjadi. Sebuah financial institution punya dana sebesar 100 miliar, tapi mereka tidak tahu harus menempatkan dana kemana, sehingga mereka harus mencari satu-satu perusahaan yang membutuhkan dana saat ini. Jadi dengan adanya proses intermediasi dan adanya pooling of funds akan terjadi skala ekonomis dari sisi administrasi, karena lebih murah dan lebih mudah sebetulnya untuk memproses satu pinjaman bernilai 100 miliar dibanding memproses pinjaman sebesar 1 miliar sebanyak 100 pinjaman. Manfaat berikutnya adalah mengurangi risiko. Jadi dengan adanya pooling of funds, maka institusi keuangan memiliki lebih banyak keleluasaan. Mereka dapat memilih specialized investment. Misalnya selain tadi contohnya bank melakukan pinjaman, ada juga institusi keuangan yang melakukan penempatan dana ke saham yang bisa didiversifikasi. Jadi mereka dengan adanya pooling of funds, perusahaan seperti reksadana sekarang mempunyai keleluasaan yang besar. Mereka dapat melakukan investasi di berbagai saham yang bagus dan juga di berbagai instrumen keuangan lainnya. Manfaat berikutnya adalah likuiditas. Likuiditas di sini artinya adalah kecepatan untuk merubah suatu instrumen investasi atau penempatan dana menjadi kas. Oke, dengan adanya berbagai jenis, berbagai bentuk intermediasi pada
beragam institusi keuangan, sekarang pemilik dana seperti perusahaan atau individual memiliki keluasaan. Mereka bisa memilih berbagai jenis investasi, mau yang jangka pendek, jangka panjang, yang dapat dicairkan dengan mudah. Bahkan seperti reksadana, unit penyertaannya dapat di-redemption, dapat dijual kembali kepada reksadana, dan kemudian investor akan mendapatkan dananya kembali dalam waktu yang sangat singkat. Sekarang kita melihat contoh dari primary dan secondary securities pada beberapa institusi keuangan. Pertama, institusi keuangan commercial banks atau bank. Bank yang seperti kita tahu saat ini di Indonesia, kita sebut dengan commercial banks karena di Amerika ada bank jenis lain yang disebut juga di sini perusahaan sekuritas, namanya adalah investment banks atau investment banking. Oke, untuk commercial banks atau bank normal yang seperti kita lihat selama Indonesia, primary securities mereka adalah pinjaman, bisa mortgage, KPR, atau commercial loans, pinjaman komersial, atau berbagai jenis pinjaman yang mungkin namanya spesifik untuk industri. Secondary securities mereka adalah demand deposit atau checking account, cek, atau bisa juga berbentuk tabungan dan deposito berjangka serta sertifikat deposito. Oke, untuk perusahaan asuransi jiwa, primary securities mereka, penempatan dana mereka itu adalah dalam bentuk saham, obligasi, dan mortgage. Di Amerika ada mortgage yang diperjualbelikan di pasar modal. Di Indonesia tidak ada produk mortgage KPR yang diperjualbelikan di pasar modal. Jadi biasanya perusahaan asuransi jiwa hanya berinvestasi di saham, obligasi, dan money market instrument. Sementara pihak pemilik dana, yaitu bisa dari perusahaan atau individual, biasanya menempatkan dana mereka di perusahaan asuransi jiwa dengan cara membeli polis asuransi jiwa. Untuk institusi keuangan yang terakhir adalah perusahaan reksadana. Jadi perusahaan reksadana adalah pooling of funds. Jadi tempat investor menempatkan dananya di perusahaan reksadana, kemudian reksadana akan menginvestasikan dana investor ke saham, obligasi baik pemerintah maupun perusahaan swasta, dan juga BUMN, dan juga ke money market instrument seperti sertifikat deposito dan deposito berjangka. Investor biasanya melakukan pembelian reksadana, shares reksadana dalam bentuk unit penyertaan reksadana. Oke, sekarang kita berbicara mengenai karakter dari primary dan secondary securities. Oke, karakter yang akan kita diskusikan di sini adalah degree of liquidity atau tingkat likuiditasnya, kecepatannya untuk dijadikan kas, dan yang kedua adalah perubahan harga. Kali ini saya akan share mengenai beberapa instrumen. Yang pertama adalah stocks atau saham. Saham adalah bukti kepemilikan dari investor terhadap suatu perusahaan. Tapi saham yang kita bicarakan di sini adalah saham-saham perusahaan publik. Oke, karena diperdagangkan di bursa efek, maka saham-saham perusahaan publik tingkat likuiditasnya sangat tinggi. Artinya kita tinggal kontak perusahaan sekuritas kalau di Indonesia, maka kita akan bisa membeli atau menjual saham dalam waktu yang relatif cepat. Oke, untuk perubahan harganya, saham adalah instrumen yang berisiko. Artinya kenaikan dan penurunan harganya bisa terjadi dalam waktu yang cepat dan dengan range yang lebar atau besar. Oleh karena itu, karakter dari saham, perubahan harganya bisa besar. Oke, yang kedua, securities yang kedua yang kita bicarakan adalah bonds atau obligasi. Obligasi di sini adalah obligasi jangka panjang, surat hutang jangka panjang yang diterbitkan baik oleh pemerintah, perusahaan BUMN atau perusahaan swasta yang ditawarkan kepada investor. Oke, dengan membeli bonds atau obligasi, maka investor akan mendapatkan
kupon setiap periode tertentu. Kupon adalah pembayaran bunga. Jadi pembayaran bunga di bonds itu disebut dengan kupon. Oke, untuk tingkat likuiditasnya itu relatif tinggi karena berbeda dengan saham, obligasi meskipun adalah produk-produk pasar modal, tetapi tidak diperjualkan di bursa efek yang terstruktur seperti Bursa Efek Indonesia, tapi diperjualbelikan secara over the counter. Jadi broker akan saling telepon, kontak untuk mencari obligasi tertentu yang dijual maupun akan dibeli. Oleh karena itu, tingkat likuiditasnya termasuk relatively high, agak tinggi, tapi tidak setinggi saham, karena saham dapat dijual dengan cepat dan mudah di bursa efek. Oke, untuk perubahan harganya sama dengan saham, tingkat perubahan harga obligasi itu range-nya cukup besar. Oleh karena itu, termasuk juga instrumen yang beresiko. Oke, yang ketiga adalah loans dan leasing. Loans itu bisa disekuritisasi di Amerika untuk dijual di pasar modal. Tapi di Indonesia, loans dan leases itu tidak dapat disekuritisasi dengan mudah untuk dijual di pasar modal. Oleh karena itu, tingkat likuiditasnya termasuk rendah dengan perubahan harga yang kalau untuk loans itu bisa besar, tapi leasing biasanya konstan. Oke, yang terakhir adalah untuk produk-produk perbankan seperti checking account atau demand deposits, tabungan dan deposito berjangka. Tingkat likuiditasnya termasuk tinggi karena pemilik dana atau investor atau penabung tinggal datang ke bank untuk mencairkan dana yang disimpan, itu dapat dilakukan dengan cepat dan mudah dan tidak ada perubahan harga.